Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Ayu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis laporan keuangan perusahaan PT Semen Indonesia Persero Tbk. Nah, dalam presentasi ini saya akan membahas beberapa hal penting, mulai dari profil perusahaan, highlight keuangan, analisis profitabilitas, solvabilitas, hingga analisis valuasi saham perusahaan. Nah, tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan perusahaan, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, kemampuan membayar kewajiban, serta menilai kondisi saham perusahaan berdasarkan rasio keuangan yang ada. Semoga presentasi ini dapat menambah pemahaman mengenai analisis laporan keuangan perusahaan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu profil perusahaan, di mana PT Semen Indonesia Persero Tbk merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di industri semen dan bahan bangunan di Indonesia. Nah, PT Semen Indonesia Tbk juga merupakan industri semen pertama yang go public di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1991. Perusahaan melakukan transformasi menjadi SIG pada tahun 2020 dengan fokus pada sustainable living dan berkeberlanjutan usaha. Nah, kode saham perusahaan ini adalah SMGR dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada highlight keuangan SMGR, net income 229 miliar, total aset 75,460 miliar, total equity 47,792 miliar, total liabilitas 27,668 miliar, total debt 9,032 miliar, harga saham 1.840, EPS 33,86, BPS 6.449,98. Nah, dari data tersebut terlihat bahwa SMGR memiliki total aset dan ekuitas yang cukup besar. Struktur modal perusahaan juga masih relatif sehat karena total utang lebih kecil dibandingkan total ekuitas. Kemudian ada analisis profitabilitas, yaitu analisis profitabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasional maupun penggunaan aset dan modal perusahaan. Analisis ini penting bagi investor untuk menilai tingkat efisiensi dan kinerja perusahaan. Yang pertama yaitu return on asset atau ROA. ROA menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimiliki. Rumus dari ROA yaitu net income per total aset dikali 100. ROA dari SMGR yaitu 0,30%, di mana nilai ROA sebesar 0,30% menunjukkan bahwa setiap 100 rupiah yang dimiliki perusahaan hanya mampu menghasilkan laba sebesar 0,30%. Hal ini menandakan efektivitas penggunaan aset perusahaan masih relatif rendah. Kemudian ada return on equity atau ROE, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal sendiri atau ekuitas pemegang saham. Rumus dari ROE yaitu net income per total equity dikali 100. ROE dari SMGR yaitu 0,52%, di mana ROI sebesar 0,52% menunjukkan tingkat pengembalian modal kepada pemegang saham masih rendah, artinya perusahaan belum optimal dan dalam memanfaatkan modal untuk menghasilkan keuntungan. Kemudian ada net profit margin atau NPM. Nah, NPM ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari penjualan. Rumus dari NPM yaitu net income per pendapatan dikali 100. NPM dari SMGR yaitu 0,97%, di mana NPM sebesar 0,97% menunjukkan margin laba bersih perusahaan masih tipis. Ini berarti keuntungan bersih yang diperoleh dari aktivitas penjualan masih relatif kecil setelah dikurangi dari seluruh beban perusahaan. Kemudian ada analisis solvabilitas dan likuiditas. Analisis solvabilitas berfungsi untuk mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Rasio ini penting untuk menilai tingkat risiko keuangan perusahaan. Yang pertama ada current ratio. Current ratio menunjukkan kemampuan aset lancar dalam menutupi kewajiban lancar. Rumus current ratio yaitu aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Current ratio SMGR yaitu 1,14,
berarti perusahaan memiliki 1,14 rupiah aset lancar untuk membayar setiap 1 rupiah kewajiban lancar. Kondisi ini menunjukkan likuiditas perusahaan masih cukup baik. Kemudian ada quick ratio. Quick ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek tanpa memperhitungkan persediaan. Rumus dari aset lancar rumus dari quick ratio ini yaitu aset lancar dikurang persediaan per liabilitas jangka pendek. Quick ratio SMGR yaitu 0,81. Quick ratio sebesar 0,81 menunjukkan aset paling liquid perusahaan belum sepenuhnya mampu menutupi kewajiban jangka pendek tanpa menjual persediaan. Kemudian ada debt to equity ratio atau DER. Nah, DER digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan modal sendiri. Rumus dari DER yaitu total liabilitas per total ekuitas. DER SMGR yaitu 0,21. DER sebesar 0,21 menunjukkan tingkat penggunaan utang perusahaan masih rendah dibandingkan modal sendiri. Kondisi ini mencerminkan struktur modal perusahaan cukup aman dari risiko keuangan relatif rendah. Kemudian ada analisis valuasi yaitu untuk menilai apakah harga saham perusahaan tergolong mahal, murah, dan wajar dibandingkan kinerja dari nilai bukunya. Rasio valuasi sering digunakan investor dalam mengambil keputusan investasi. Yang pertama adalah price to earning ratio atau PER. PER adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar investor bersedia membayar laba perusahaan per lembar saham. Nah, rumus dari PER yaitu harga saham per EPS. PER SMGR sama dengan 54,49 kali. PER sebesar 54,49 kali tergolong cukup tinggi. Hal ini menunjukkan harga saham perusahaan relatif mahal dibandingkan laba per sahamnya. Kemudian ada price to book value atau PBF. PBF adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan harga saham dengan nilai buku perusahaan. Rumus dari PBF yaitu harga saham per BPPS. PBF SMGR yaitu 0,29 kali. PBF sebesar 0,29 kali menunjukkan harga saham berada di bawah nilai bukunya. Kondisi ini dapat mengindikasikan saham tergolong under value atau pasar memberikan penilaian rendah terhadap prospek perusahaan. Nah, jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan analisis laporan keuangan PT Semen Indonesia Persero Tbk atau SMGR memiliki struktur keuangan yang relatif stabil dengan tingkat utang yang rendah dibandingkan modal sendiri. Hal ini terlihat dari DER sebesar 0,21 yang menunjukkan risiko keuangan perusahaan cukup terkendali. Namun dari sisi profitabilitas perusahaan masih menunjukkan tingkat pengembalian yang rendah baik terhadap aset maupun ekuitas. Nilai ROA sebesar 0,30% dan nilai ROE sebesar 0,52% menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba belum optimal. Nah, dari sisi valuasi, PER yang tinggi menunjukkan harga saham relatif mahal terhadap laba perusahaan, sedangkan PBF yang rendah mengindikasikan saham diperdagangkan di bawah nilai bukunya. Kondisi ini dapat menjadi pertimbangan investor dalam menilai potensi investasi pada saham SMGR. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.